Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Albina nabtadi ad-dirasah fi hadzal yaum bi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum jami'an, alhamdulillah bi khair. Khair, alhamdulillah. Ya, kemarin sudah dijelaskan tentang firman Allah bahwa Allah akan memberikan dalam Al-Quran ini contoh-contoh ya, masalah ma'ba'udotan. Dengan contoh yang seperti itu maka ada dua respon dari pembaca ya, yaitu respon dari orang yang kafir dan respon dari orang yang beriman. Orang kafir akan bertanyakan, ya, kenapa Allah kok sampai memberikan contoh-contoh yang sedemikian hinanya, sedemikian rendahnya, gitu kan? Tapi kalau orang-orang mukmin dengan contoh yang seperti itu, yaitu masalah ma'budatan itu, malah tambah imannya. Nah, wa yudillu bihi illal fasiqin. Nah, itu tidak akan menyesatkan kecuali orang yang fasik. Orang fasik saja yang sesat. Nah, di sini sangat indah sekali ya di dalam Al-Quran dalam memberikan definisi al-fasikun itu apa. Nah, ini dalhali ya. Jadi dalam pemaknaan itu ada yang pemaknaannya dengan semacam definisi yang dikeluarkan oleh Al-Quran sendiri dalam ayat berikutnya. Jadi dalam Al-Quran kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa al-muttaqun itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, itu adalah definisi dalali ya yang langsung diberikan oleh Al-Quran. Banyak dalam Al-Quran yang seperti itu. Nah, ini juga di sini illal fasikin, siapa saja yang fasikun itu, yaitu alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi, ya, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalla, itu adalah fasikun. Kemudian wa yufsiduna bil ardi ulaika humul khasirun. Jadi orang fasik itu ya dalam definisi dalali di sini bisa identik dengan al khasirun, karena pendefinisian fasik itu kan disebutkan alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi, kemudian wa yaqta'una ma amara bihi ayyusalla. Jadi ada tiga dengan wa yufsiduna fil ardi. Nah, itu kan ulaika humul khasirun. Jadi orang-orang tiga macam itu, yaitu orang fasik itu adalah orang yang rugi. Jadi sepintas ada yang bisa mendefinisikan al-fasikun hum al-khasirun. Dilihat dari ayat ini banyak definisi-definisi ataupun dalali ya, pemaknaan yang diungkapkan dalam Al-Quran dalam metode yang seperti itu. Coba lagi apa surat Al-Mu'minun, gimana itu Al-Mu'minun? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum besok. Nah, kemudian terus wajah alladzina. Nah, itu adalah antara lain definisi daripada orang mukmin. Jadi kalau Anda akan ceramah memberikan tentang apa mukmin, itu antara lain sudah barang tentu tidak cukup itu. Jadi harus cari lagi yang lain. Al-fasikun juga itu ya, tapi cari yang lain lagi itu ya. Tapi itulah langkah yang mudah untuk memberikan pemahaman yang langsung ditunjukkan secara oleh Al-Quran. Nah, pada malam ini kita akan pelajari wa yufsiduna fil ard. Sebelum ini ya, sebelum dilanjutkan ini, saya tuh kan kemarin beberapa minggu yang lalu kitab saya itu kan yang juz 1 itu hilang. Jadi sudah mau berangkat ya, kebetulan kan tidak jadi dijemput, saya sudah di luar, saya masuk lagi karena dijemput. Dan itu saya simpan di meja. Nah, pada minggu berikutnya pas saya mau ngaji lagi, kok kitab itu gak ada.
Allah alam saya tuh ya Allah nggak tahu itu ya. Kalau umpamanya hilang remote ataupun HP lupa nyimpan itu udah biasa sering. Tapi kalau kitab kan tebal dan lagi tidak jauh tempatnya itu dari tas saya yang hitam itu dan di meja udah di rak-rakan itu tidak kemana-mana lagi. Cari udah ada. Akhirnya saya minggu kemarin itu saya sowan ya ke pimpinan pesantren ke PAI. Saya hanya bercerita saja. Aduh saya mau ini ngaji kok kitabnya malah kok hilang. Tapi saya bilang tidak menjadi masalah hilang ya, masalah sedikit lah. Karena saya bisa download di internet, karena bisa kan dari Sobat Tafsir download di internet. Saya download. Tapi memang nggak praktis kan, harus buka-buka. Kalau mau baca itu buka, beda dengan baca di kitab. Setelah itu tahu-tahu di siangnya itu ada Kang siapa tuh yang guru mandi, guru mana atau apa kan di sini yang biasa tiap hari pengurus itu yang ngajar di Jakarta, di Jakarta di Tasikmalaya, di Ban 1 kalau Ban 2 Tasik kan. Ya itu bawakan kitab apa ini dari Pak Ai katanya. Sobat Tafsir 3 jilid, alhamdulillah. Jadi saya sekarang punya itu Sobat Tafsir 2, tapi yang satu lagi itu tidak lengkap. Juz 2, juz 3 saja. Nanti kalau ada yang berminat ya silakanlah diambil ya. Jangan Azril saja, yang lain juga boleh ya. Yang rajin-rajin lah, Azril kan kurang rajin. Yang rajin silakanlah diambil kitab itu. Sehingga Anda tinggal download yang juz pertamanya, juz 2, juz 3-nya kan sudah ada. Itu ya. Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang tadi sudah kita baca bersama, bahwa sifat-sifat dari orang fasik itu, yaitu pertama alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsatihi, kemudian wa yaqta'una ma amara bihi ayusala, kedua, dan yang ketiga yang sekarang kita baca bersama, wa yufsiduna fil ard, dan mereka membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, dalam hal merusak di muka bumi ini pemahamannya sangat luas sekali. Malah ada yang mengatakan bahwa korupsi itu termasuk yufsiduna fil ard. Nah itu ya. Korupsi itu adalah yufsiduna fil ard. Membuat kerusakan di muka bumi. Dalam hal ini kalau kita akan membuat tafsir tematik ya, jadi korupsi di dalam Al-Quran, maka kita tidak bisa menunjuk ataupun merujuk langsung korupsi dalam Al-Quran, karena Al-Quran tidak ada mencantumkan kata korupsi. Beda umpamanya tentang nikah ataupun zakat dalam Al-Quran, karena memang itu ditunjukkan langsung ya kata-katanya dan kalimat yang berhubungan itu di dalam Al-Quran. Tapi kalau kata korupsi sebagaimana kata politik juga, jadi politik dalam Al-Quran kita susah juga akan mendapatkan, karena dalam pembuatan tafsir tematik itu bisa dengan langsung ya, langsung kata yang bisa diserap langsung dari Al-Quran, umpamanya zakat, haji, itu kan ada dalam Al-Quran langsung. Atau juga dengan pemahaman, pemaknaan dari lafaz yang akan kita cari. Karena masalah politik dalam Al-Quran, politik tidak ada. Dalam politik itu apa yang diindikan tentang asas musyawarah, asas pimpinan yang adil. Nah itu yang diungkapkan, dicari. Nah, musyawarah gimana dalam Al-Quran. Kemudian pemimpin yang adil itu dalam Al-Quran, itu ada dalam Al-Quran, sehingga bisa menggambarkan apa itu politik dalam Al-Quran. Demikian juga tentang korupsi ya. Korupsi itu sudah barang tentu dalam Al-Quran, tidak bisa diterjemahkan langsung sebagai ar-rosi wal murtasi. Nah, itu kan hanya menyuap. Sedangkan korupsi kan lebih luas. Maka kita harus lihat di dalam
undang-undang tentang korupsi itu. Unsur-unsurnya tuh apa saja. Di sana kan dalam korupsi itu ada unsur suap. Kemudian ada unsur penggelapan atau pengkhianatan amanat. Kemudian ada juga penggelapan tadi ya, ada juga pungutan liar dan kemudian memakan harta dengan cara batil dan banyak sekali. Nah, tinggal unsur-unsur itu dicari dalam Al-Qur'an. Umpamanya tentang tadi ya, suap itu bisa dalam hadis ya. Nah, karena tafsir tematik itu bisa juga meminta bantuan dengan al-hadis. La'ana Rasulullah ar-rashi wal murtasi. Nah, gitu kan. Kemudian yang selanjutnya tentang tentang al-gulul ya. Tadi al-gulul itu apa? Al-gulul itu penggelapan atau pengkhianatan amanat. Nah, itu idza wajadtum ar-rajula qad ghalla fa akhriqu mata'ahu wa wadribuhu tuh kan. Jika kamu mendapatkan orang yang ghalla tadi ya, menggelapkan harta, fa akhriqu mata'ahu ya, maka bakarlah kekayaannya dan pukullah dia. Jadi kalau kita akan merujuk kepada tadi ya, ayat Al-Qur'an tentang korupsi, sangat berat sebetulnya hukumannya. Kalau umpamanya tadi wa yufsiduna fil ardi, itu kan fasad fil ardi, hukumannya kan lebih berat lagi ya, kalau memang korupsi termasuk fasad fil ardi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada, kan? Ayyuqattalu aw yusallabu aw yuqatta aydiyahum. Nah, jadi kan. Jadi kalau bisa diartikan umpamanya korupsi itu termasuk fasad fil ardi, maka hukumannya itu bisa yuqattalu, bisa yusallabu, bisa harid ya. Untuk kota yang diputus tangannya atau kakinya, min khilafin aw yunfau fil ard, diasingkan dari muka bumi ini. Jadi sangat berat sekali ya tentang korupsi ini. Nah, jadi sekali lagi kalau Anda akan membahas tentang tafsir tematik tentang korupsi, kata korupsi sendiri langsung tidak ada, tapi dilihat unsur-unsurnya korupsi itu apa saja. Nah, baru Anda rinci dan dicarikan dalam Al-Qur'an hadis. Jadi ada riswah, ada gulul, kan? Ada fasad fil ardi, ada ikhtilas, ya. Kemudian aklus suhti, memakan harta dengan cara yang batil. Nah, itu bisa dicarikan di dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadis. Ya. Ya, dilanjutkan. Wa yufsiduna fil ard, dan membuat kerusakan di muka bumi bil ma'asi, dengan maksiat. Wal fitani, dan membuat fitnah. Wal man'i anil iman, dan mencegah beriman, melarang orang untuk beriman. Wa itharatis syubhat, dan menyebarluaskan asyubuhat. Di sini keraguan, asyubuhat haul Al-Qur'an, keraguan terhadap atau sekitar Al-Qur'an. Jadi menyampaikan Al-Qur'an, tapi yang disampaikan yang isinya tentang keraguan-keraguan untuk memahami Al-Qur'an atau makna Al-Qur'an. Nah, itu termasuk yang yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun, dan mereka itu al-khasirun, orang-orang yang merugi. Ulaika al-madhkurun, yaitu orang-orang yang diceritakan tadi, yang 3 macam tadi ya. Al-mausuf bitilkal awsaf al-qabihah, yang disifati dengan sifat-sifat yang jelek. Hum, dari mereka itu al-khasirun, orang-orang yang merugi.
Li'annahu, karena mereka itu yang al-khosirun atau al-fasikun istabdalu, telah menggantikan ad-dhalalata, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Ya. Kesesatan ya, diputar balikan. Wal ada bil maghfirah, diputar balikan antara siksa dengan pengampunan. Wasaru ilan naril mu'abbadah, maka mereka menjadi mengarah ke neraka al-mu'abbadah yang abadi. Kaifa takfuruna, bagaimana mereka orang-orang fasik tadi ya, takfuruna billahi, kufur kepada Allah. Jadi kafarobi itu ya, bukan, jadi tidak usah diartikan kafir dengan Allah. Itu karena kafaro itu yang muta'alaknya bi. Tidak semuanya bi diartikan dengan. Takfuruna billah, kafir kepada Allah, ya, kafir kepada Allah. Istimham, istifham taubi wal inkar. Istifham, pertanyaan, ditaubi sebagai teguran, wal inkar, dan pengingkaran. Ya. Wal makna, adapun maknanya, kaifa tajhaduna al-khaliq, kaifa bagaimana, tajhaduna mereka mengingkari al-khaliq, Allah sang pencipta, wa tunkiruna, dan kamu semua atau kalian semua, tajhaduna, kamu semua, kepada orang-orang fasik tadi ya. Kaifa tajhaduna, bagaimana kamu semua melawan tidak percaya al-khaliqa, kepada Allah, al-khaliq pencipta, wa nunkiruna, dan mengingkari kamu semua as-sani'a, kepada yang pencipta. Wa kuntum amwata, wa qad kuntum fil adami, kuntum kalian semua, dulunya itu ya, adalah mati. Di dalam bahasa Arab itu kalau sudah pakai kana dan fil mudah, fil madi, itu biasa sering diterjemahkan dulu. Kuntu fi Misra, dulu saya di Mesir. Nah, gitu ya. Kuntu fil azhar, dulu saya di Azhar. Jadi kuntu itu dulu ya. Wa kuntum amwata, dulunya kau mati. Wa qad kuntum fil adami, dan dulu kamu tidak ada. Qad kuntum fil adami, dulu kamu itu nutfah, sebagai sperma, fi aslabil aba, nutfah sperma, aslab pinggang bapak-bapak kamu, wal arhamil ummahat, dan rahim ibu-ibu. Fa ahyakum, kemudian yang mati itu Allah menghidupkannya. Allah menghidupkan kamu semua. Ay akhrajakum, yaitu Allah telah mengeluarkan kalian semua ila dunia, kepada ke alam dunia. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kembali. Inda inqida'il ajal, tatkala habis waktu atau habis ajal. Ajal asalnya waktu. Tsumma yuhyikum,
Kemudian Allah menghidupkan kamu lagi. Bil bi'thi, dengan membangkitkan minal kuburi, dari kuburan. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian ilaihi, kepada Allah, turja'una, kalian dikembalikan. Lil hisabi, untuk mendapatkan hisab, perhitungan. Wal jazai, dan pembalasan. Yauman nusyur, an-nusyur, hari kebangkitan, nasyara. Yauman nusyur, hari kebangkitan, atau yaumul qiyamah. Tsumma dzakara ta'ala, kemudian Allah menceritakan burhanan sebagai dalil, ya, sebagai bukti alal bi'thi, atas dibangkitkannya dari kuburan. Faqala, maka Allah berfirman, huwallazi, huwa Allah, allazi khalaqalakum, allazi khalaqa, yang telah menciptakan, lakum, bagi kalian semua, ma, apa-apa, fil ardi, di bumi, jami'an, seluruhnya. Ay khalaqa, yaitu khalaqa, telah menciptakan siapa Allah, lakum, kepada kamu semua, al-arda, bumi, wama, dan perkara fiha, di dalam bumi, litan tafa'u, itapayan tafi'u, litan tafi'u, supaya kalian semua mengambil manfaat, bikullima, dengan segala sesuatu, fiha, yang ada dalam bumi. Wa ta'tabiru, dan agar kalian semua mengambil ibrah, ambil pelajaran, bi annallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, huwal khaliqu, huwa, Allah itu al-khaliqu, yang mencipta, ar-raziqu, yang memberikan rezeki. Tsumma stawa ila samai, tsumma stawa ay tsumma qasada, bermaksud menuju ila samai, ke langit. Ya, fasawwahu sab'a samawatin, fasawwa ay sayyara, menjadikan, fasawwahuna, kemudian Allah menjadikan as-sama, sab'a samawatin, menjadi 7 langit-langit, 7 lapisan langit. Ay sayyarahuna, waqadahuna, maksudnya menciptakan Allah 7 langit, muhkamatal bina'i, ya. Muhkamatal bina'i, dengan bangunan, susunan yang teratur, yang pasti, yang teratur. Wadalika, dan hal ini, dalilun, eta menjadi petunjuk, dalil qudrati, petunjuk kekuatan Allah, al-bakhirati, bakhiratu bisa arti yang mengagumkan, yang mempesona. Wahwa, dan Allah itu bikulli syai'in alim, jadi alimun bikulli syai'in, Maha mengetahui atas segala sesuatu. Huwa, yaitu Allah, alimun, Maha mengetahui, bikulli ma khalaqa, terhadap apa yang diciptakan. Khalaqa itu ya daro'a juga sama, sona'a, ya, beda-beda. Mungkin dikaji di dalam dilalah dirasa dalaliyah, akan kita
ketemukan perbedaan. Afala ta'tabiruna, apakah kau tidak mengambil ibrah, pelajaran bi annal qadir ala khalqi dalika, bahwasanya yang mampu yaitu Allah ala khalqi dalika, untuk menciptakan itu semua, yaitu sab'a samawat, itu kan dan sebagainya. Wa huwa a'dhamu minkum, wa hiya a'dhamu minkum, dan itu semua adalah lebih besar daripada kamu. Jadi menciptakan langit dan bumi itu kan lebih agung daripada kamu, lebih besar. Jadi apalah ta'tabirun bi annal qadir 'alal khalqi dalika qadirun 'ala idadatikum, kan? Apakah kau tidak mengambil itibar di analah bahwa sesungguhnya yang mampu untuk menciptakan itu semua itu juga mampu untuk mengembalikannya semua. Jadi yang tadinya dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi tidak ada, menjadi ada lagi. Nah itu kan, ya, ada seperti itu. Qadirun ala yadatikum. Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Bukan tentu semuanya Allah mampu, kuat atas segala sesuatu. Al-Balaghah. Qaulu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yastahi min babi itlaqil mahzum wa iratul lazim. Jadi termasuk apa nih? Majaz apa nih? Majaz mursal. Ya, majaz mursal. Itlaqul mahzum wa iratul lazim. Itlaqul mahzum wa iratul lazim itu uslubun balaghiyun fil lughah arabiyyah, yakni an yudhkara lafdun yadullu ala syai'in mulazimin li syai'in akhar, walakin yuqsadu bil lafdhi al haqiqah dalika syai' al mulazim la lafdu an nafsuhu, la lafdu nafsuhu. Ya. Hadal uslub huwa syaklun min askal majaz al-mursal. Jadi sebuah kata disebutkan yang menunjukkan sesuatu yang menyertai sesuatu yang lain. Jadi kata disebutkan, kata itu disebutkan tuh apa? Disertai dengan sesuatu yang lain. Tetapi kata tersebut sebetulnya berarti hal yang menyertainya, bukan kata itu sendiri. Ya, sebutkan kata, tapi ada yang menyertainya. Tapi yang dimaksudkan bukan kata itu sendiri. Nah, gitu kan? Jadi ya tadi di sini ayatnya min babil itlaqil mazum wa iratul lazim. Ya. Maknanya la yatruku fa'ubira bil haya anitarku. La yatruku itu kemudian diungkapkan dengan al-haya anitarki, ya, malu untuk meninggalkan, li'anna tarka, karena meninggalkan itu min samaratil haya, di antara buah atau efek dari rasa malu. Nah, jadi kalau malu pamannya ya tidak pakai peci, ya, nah itu maka kita tidak meninggalkan untuk menggunakan tidak pakai peci. Malu itu ya. Atarku min samaratil haya, meninggalkan itu buah dari al-haya, dari sifat malu. Wa min istahya min fi'li syai'in tarakahu. Wa man istahya min fi'li syai'in tarakahu. Barang siapa yang malu berbuat sesuatu maka akan meninggalkan. Malu saya kalau tidak pakai peci, berarti ditinggalkan, mesti pakai peci. Nah, umpamanya seperti itu. Jadi tadi disebutkan di sini itlaqul mazum wa iratul lazim. Itlaqul lazim. Itlaqul mazum wa iratul lazim. Jadi yang disebutkan itu al-malzumnya, tapi yang dimaksudkan adalah lazim.
Jadi umpamanya di dalam ungkapan bahasa Arab ya, dakholatis syamsu fin nafidati, matahari masuk ke jendela saya. Nah, ke jendela. Coba yang masuk ke matahari bukan, tapi dau cahayanya. Nah, yang menyertai daripada syamsunya itu. Nah, dakholatis, jadi matahari masuk jendela. Nah, bukan mataharinya yang masuk kan, tapi yang menyertai dari matahari yaitu cahaya. Itu banyak ungkapan-ungkapan yang seperti itu ya. Ya. Jadi dakhalatis syamsu minan nafidah, al maksud huna dukhulud daw alladhi yusabbibuhu wujudus syamsi. Wa laysa dukhul asy-syamsu bidzatiha. Nah, dakhalatis syamsu minan nafidah maksudkan adalah masuk cahaya yang menyebabkan adanya matahari. Jadi matahari yang disebabkan dari matahari. Matahari kan menimbulkan cahaya. Nah, jadi sebutkan di sini masuk matahari, tapi yang dimasukkan adalah cahayanya. Nah, cahayanya kan tidak disebutkan di dalam teks itu. Yang disebutkan mataharinya. Nah, itu ya. Kemudian yang selanjutnya. Atsani qauluhu, firman Allah Ta'ala, yang kuduna ahdallah, memutuskan, membatalkan janji Allah, fihi isti'arah makniyah. Hai isti'arah makniyah, hai sabbahal ahda bil habli, menyamakan perjanjian itu dengan al-habl dan tali. Wa hudifal musabbahbihnya dibuang, wa rumizalahu bisyai'in min lawazimihi wa huwa an-naqd. Kemudian dilambangkan dengan apa yang biasa menyertainya, yaitu an-naqd, memutuskan, ala sabilil isti'arah al-makniyah. Isti'arah al-makniyah. Isti'arah makniyah kan tasbihun yuhdafu fihi al-musabbah bi al-musta'allah minhu wa yusharu ilaihi bi sifatin min sifatihi aw lazimin min lawazimihi. Bahyana ta'ni annana nusabbihu syai'an bi syai'in akhar thumma nuhdafu atau nahdifu asy-syai'a al-musabbah bi wa natruku syai'an yadullu alaihi yaksifu an wujudihi. Misal umpamanya ibtasamatil hayat. Isti'arah makniyah. Huna subbihatil hayat bi insanin yabtasim. Jadi sini disamakan kehidupan itu seperti manusia yang sedang senyum, ibtasamatil hayat. Wa hudifat al musabbah bih, dan dibuang musabbah bih yaitu manusia. Wa taita bi sifatin min sifatihi, kemudian didatangkan salah satu sifatnya itu al ibtisamah. Contohnya juga yang lain, toro al khobar fil madinah, toro al khobaru fil madinati. Syabbahna al khobar bi to'irin. Nah itu kan, kita umpamakan, samakan ya, berita itu dengan to'ir, dengan dengan burung. Wahadzabna at-ta'ir, dan burung, kata burung itu sendiri tidak ada. Wa ta'ina bisifatin min sifati wa yatar. Kemudian didatangkan salah satu sifatnya itu tara al-khabar. Nah, maksudnya ya telah beredar berita ya, fil madinah di kota. Ya. Isti'arah makniyah. Ya, dalam balaghah dulu mungkin kita belajar inni ara ru'usan qad ainaat
wahana qatafuha. Nah itu kan dulu kan belajar secara maknanya itu. Ini aro ruusan qad ainaat wahana qatafuha. Ya. Dalam bahasa Indonesia banyak ya yang seperti itu, dan lazim disebut dalam bahasa Indonesia itu personifikasi. Jadi menjisimkan suatu yang bukan manusia, jadi dianggap seperti manusia tingkah lakunya. Itu personifikasi itu ya al-isti'arah al-makniyah. Umpamanya pohon itu menjerit. Pohon itu menjerit. Kata menjerit yang biasa dilakukan manusia dipakai untuk pohon, meskipun perupaannya yaitu manusia tidak disebutkan. Nah, kita dapat memahami bahwa pohon itu tersiksa karena jeritan adalah sifat khas manusia yang kesakitan. Nah, gitu ya. Pohon itu menjerit. Ya seperti tadi ya. Jadi sebetulnya ya gaya bahasa Arab itu banyak sekali yang muncul atau yang ada dalam bahasa Indonesia ya. Tadi malam saya juga mengajar di bahasa Arab di kelas mutawasito itu tentang al-alfad al-mutaqaribah fil makna, kata-kata yang berdekatan makna. Yang sebetulnya bukan ciri khas bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda banyak ya al-alfad mutaqaribah fil makna. Tapi itu dalam konteks tertentu sehingga tidak bisa dikatakan muradi. Umpamanya duduk itu, coba aja kata duduk itu bahasa Sunda naon wae banyak kan? Cantuk. Ya kalau calik itu kan halusnya, ini kata-kata yang lain lagi apa? Ngabaheuhai, si dongdang, ngadeprok. Nah itu untuk cewek itu ngadeprok, apalagi. Nah itu kan al-alfad mutaqaribah fil makna, dan itu tidak bisa, kata Aisyah bin Yusati kalau saya katakan itu tidak ada katanya mutaqarib fil makna itu. Jadi makna yang sama itu ada karena setiap kosakata itu ada konteks makna tertentu. Seperti ngadeprok itu beda dengan duduk pada umumnya. Ngadeprok itu biasanya ibu-ibu atau cewek ya. Nah, jadi duduk kemudian kedua kakinya dikebelakangkan, dirapatkan. Nah itu kan ngadeprok. Nah, ngabaheuhai kan duduk ya balik, tangannya dikesinikan kan. Ngabaheuhai. Apalagi coba banyak bahasa Sunda itu. Si dongdang. Nah, si dongdang itu pokoknya di depan rumah gitu kan, santai, kakinya dalam posisi seperti apa. Banyak itu bahasa. Sebenarnya bahasa Sunda sangat kaya sekali ya kosakata. Ya itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi insya Allah pada pertemuan yang akan datang beberapa, mungkin ya sekali atau dua pertemuan saya tidak masuk atau tidak mulai. Tapi kalau dikehendaki Zoom saya siap ya, karena saya ada acara di Yogyakarta. Dan saya mohon sekali doa dari kalian semua, semoga saya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga saya bisa tambah mengabdi kepada ilmu, mengabdi kepada masyarakat, dan nambah khusyuk mudah-mudahan untuk beribadah kepada Allah. Wabina nahtatim adirasah fi hadas sobah fi hadal yaum biqirati hamdalah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.